Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Audia Utami dengan nomor absen 3 untuk mata kuliah Pengembangan Proyek Sistem Informasi dengan NIM 1901836. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan 9 hingga pertemuan ke-14 untuk mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Oke, simak video selanjutnya untuk mengenai materinya. Untuk pertemuan ke-9 dan ke-10, adapun materinya yang pertama tentang manajemen kualitas proyek, dan materi yang kedua contoh output responsibility assignment matrix atau RAM. Untuk yang pertemuan ke-9 mengenai manajemen proyek, di mana manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisme yang menentukan kebijakan kualitas dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Nah, untuk kualitas yang dimaksud di sini biasanya memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional, seperti contohnya adalah memenuhi ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya, dalam pembuatan aplikasi diperlukan kaidah bukti software engineering yang memenuhi software quality assurance. Tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah menentukan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup waktu dan biaya proyek. Jika para stakeholder tidak puas dengan kualitas manajemen proyek atau produk yang dihasilkan, tim proyek akan melakukan penyesuaian pada ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk memuaskan kebutuhan dan harapan-harapan para stakeholder. Adapun proses-proses pada manajemen proyek, yang pertama ada rencana kualitas, di mana outputnya adalah rencana manajemen kualitas, matriks kualitas, daftar, nama kualitas, rencana peningkatan proses dari update dokumen proyek. Yang kedua, ada performa jaminan kualitas. Outputnya adalah update proses aset organisasi, permintaan perubahan, rencana, manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Yang ketiga, performa kontrol kualitas, di mana outputnya adalah pengukuran kontrol kualitas, perubahan yang divalidasi, deliverable yang divalidasi, update proses aset organisasi, permintaan perubahan update, rencana manajemen proyek, dan update manajemen untuk dokumen proyek. Nah, apa itu rencana kualitas? Rencana kualitas adalah sebuah proses mengidentifikasi persyaratan-persyaratan kualitas atau standar-standar untuk produk dari proses dokumen yang mana proyek akan mempertunjukkan penentuannya. Kemudian, apa itu performa jaminan kualitas? Performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran-pengukuran kontrol kualitas untuk menentukan standar kualitas sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Kemudian, apa itu performa kontrol kualitas? Di mana performa kontrol kualitas adalah proses hasil-hasil perekaman
dan pemanfaatan trending, pelaksanaan aktivitas, kualitas untuk menilai performa, dan merekomendasikan perubahan-perubahan yang perlu. Adapun karakteristik dari perangkat lunak yang berkualitas atau quality software adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dan pemakai, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Perangkat lunak disebut berkualitas apabila 1. Bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh pemakainya. 2. Memakai sumber dana komputer secara benar dan efisien. 3. Mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh pemakainya. 4. Pengembang perangkat lunak bisa mendesain. Quality software. Quality software juga harus bisa memenuhi atribut. Adapun atributnya yaitu correctness, functionality, flexibility, efficiency, maintainability, portability, reliability, reusability, testability, dan understandability. Software quality factors assessment. Yang pertama ada product appreciation, di mana ada correctness, reliability, usability, dan efficiency. Yang kedua ada product transition, terdiri dari portability, reusability, dan interoperability. Yang ketiga ada product revision yang terdiri dari maintainability, flexibility, dan testability. Untuk pertemuan selanjutnya mengenai kemudian di sini apa itu responsibility assignment matrix, di mana responsibility assignment matrix adalah sebuah output matrix yang memetakan kerja proyek seperti yang sudah dijelaskan dalam WBS atau Work Breakdown Structure. Untuk orang yang bertanggung jawab melakukan pekerjaan seperti yang sudah dijelaskan dalam organisasi. Dalam responsibility assignment matrix terdapat dua metode, yaitu RACI dan RF, di mana RACI adalah responsible, orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Accountable adalah mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Konsul adalah yang telah ahli di bidangnya yang bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Informasi adalah informat adalah anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Dalam contoh RACI matrix, kita bisa menentukan dan membuat isi apakah dia responsible, accountable, konsul, informat, atau juga bisa kita kosongkan. Adapun metode RP, di mana R itu adalah responsible, di mana responsible adalah orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Dan P itu adalah performa, yaitu orang yang mengerjakan. Di kolom tabel RP diisi tim proyek, kemudian di barisnya diisi dengan aktivitasnya. Metode pengerjaan RP hampir sama dengan RACI. Misalnya, pada kolom pertama kita isi dengan simbol R, di mana simbol R adalah responsible, orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai, dan P itu adalah performa,
adalah orang yang akan mengerjakan tugas tersebut. Untuk metode RP juga kita bisa gunakan untuk membuat penomoran di dalam matriks seperti penomoran 1,1, 1,2, 1,3 hingga seterusnya. Untuk pertemuan ke-11, temanya yaitu manajemen komunikasi proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Komunikasi yang efektif menciptakan suatu jembatan antara stakeholder yang berbeda yang diberikan dalam suatu proyek. Adapun proses-proses pada manajemen komunikasi proyek, yang pertama, identifikasi stakeholder, yang kedua, rencana komunikasi, yang ketiga, distribusi informasi, yang keempat, mengatur harapan stakeholder, dan yang kelima, laporan performa. Ikhtisar manajemen komunikasi proyek, adapun outputnya. Yang pertama, identifikasi stakeholder, yaitu mendaftar stakeholder dan strategi manajemen stakeholder. Yang kedua, rencana komunikasi, yaitu rencana manajemen komunikasi atau update dokumen proyek. Yang ketiga, distribusi informasi, yaitu update proses aset organisasi. Yang keempat, mengatur harapan stakeholder, yaitu update proses aset organisasi, permintaan perubahan update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Yang kelima, laporan performa, yaitu laporan performa update proses organisasi dan permintaan perubahan. Dimensi potensial aktivitas komunikasi meliputi 1. Yang internal di dalam proyek dan eksternal di luar proyek, seperti pelanggan, proyek-proyek lain, media publik, dan sebagainya. 2. Formal, berupa laporan-laporan, memo-memo, dan pengarahan singkat, dan yang informasi berupa email, diskusi-diskusi khusus untuk suatu maksud. Yang ketiga, vertikal dan horizontal. Vertikal naik dan turun organisasi, dan horizontal meliputi panutan-panutan. Yang keempat, ada pejabat, berupa laporan berkala, laporan tahunan, yang bukan pejabat itu berupa komunikasi-komunikasi yang tidak boleh diumumkan. Apa yang dimaksud dengan identifikasi stakeholder? Identifikasi stakeholder adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen. Informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatan, dan dampaknya pada kesuksesan suatu proyek yang dijalankan. Kemudian, apa itu rencana komunikasi? Rencana komunikasi adalah proses-proses penentuan informasi, keperluan proyek stakeholder, dan melakukan satu pendekatan komunikasi yang ada. Rencana komunikasi memproses reaksi informasi dan kebutuhan-kebutuhan komunikasi-komunikasi pada stakeholder. Distributor informasi. Distributor informasi adalah proses bagaimana membuat informasi terkait yang bersedia bagi proyek stakeholder. Seperti yang direncanakan, manajer proyek juga harus dapat mendistribusikan informasi. Mendeskripsikan informasi yang dimaksud adalah menyampaikan informasi yang tepat
kepada orang yang tepat dalam waktu yang tepat dalam format yang berguna yang sama pentingnya dengan mengembangkan informasi sebagai prioritas sesama. Mengatur harapan stakeholder adalah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan penyelamatan dan isu kebutuhan mereka ketika mereka terjadi. Adapun yang terakhir yaitu laporan performa, di mana laporan performa adalah proses pembagian dan pengumpulan performa termasuk laporan-laporan status, pengukuran kemajuan, dan peramalan-peramalan. Untuk pertemuan ke-12, materinya tentang manajemen risiko proyek. Apa itu manajemen risiko proyek? Manajemen risiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasikan, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi, analisa, tanggapan, pelaksanaan, dan kendali dari pemantauan dalam suatu proyek. Adapun proses-proses pada manajemen risiko proyek. Yang pertama, manajemen rencana risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Yang ketiga, performa analisis risiko kualitatif. Yang keempat, ada performa analisa risiko kuantitatif. Yang kelima, ada respon rencana risiko. Dan yang ketujuh, ada monitor dan kontrol risiko. Adapun penjelasan mengenai dari proses-proses manajemen risiko tadi. Yang pertama, untuk manajemen rencana risiko. Apa itu manajemen rencana risiko? Manajemen rencana risiko adalah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko proyek untuk satu proyek. Perencanaannya adalah juga penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko dan untuk menemukan satu basis yang disetujui untuk mengevaluasi risiko-risiko serta menentukan tingkat dan tipe dari visualisasinya. Tahap yang kedua, identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses pemantauan di mana risiko-risiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Partisipan pada aktivitas identifikasi risiko meliputi manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajemen risiko pelanggan, ahli-ahli proyek, dan user tim proyek. Yang ketiga, performa analisis risiko kualitatif. Performa analisis risiko kualitatif adalah proses dari prioritas risiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadian. Performa analisa kualitatif menilai prioritas risiko-risiko yang dikenali untuk menggunakan kemungkinan atau kemungkinan relatif dari kejadian dampak yang sesuai pada sasaran proyek jika risiko itu terjadi. Yang ke tahap selanjutnya ada performa analisis kuantitatif, di mana
proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari resiko-resiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran-sasaran proyek. Pada beberapa kasus performa analisis, resiko kuantitatif tidak diperlukan untuk mengembangkan tanggapan-tanggapan risiko secara efektif. Prosesnya menggunakan teknik seperti menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya, menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, mengidentifikasi risiko yang membutuhkan perhatian yang paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya, mengidentifikasi biaya, jadwal, dan tempat ruang lingkup yang realistik dan dapat dipercaya, dan menentukan kepuasan ataupun keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil tidak pasif. Tahap yang berikutnya yaitu tanggapan rencana resiko. Apa itu tanggapan rencana resiko? Tanggapan rencana resiko adalah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk menghasilkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Resiko-resiko meliputi peluang dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi suksesnya proyek dan tanggapan-tanggapan untuk masing-masing yang dibahas. Selanjutnya ada monitor dan kontrol resiko. Apa itu monitor dan kontrol resiko? Monitor dan kontrol risiko adalah proses menerapkan rencana tanggapan risiko pekerjaan, mengikuti jalan risiko yang dikenali, pemantauan sisa risiko, mengidentifikasi risiko-risiko baru, dan mengevaluasi proses efektivitas risiko seseorang proyek. Tujuan lainnya adalah memanfaatkan dan memastikan bila asumsi proyek masih valid, resikonya bagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya, kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti, cadangan biaya dan jadwal kontingensi dimodifikasi sesuai dengan risiko proyek yang sudah ada. Untuk pertemuan yang ke-13, materinya mengenai manajemen pengadaan proyek. Untuk proses manajemen pengadaan proyek, yaitu proses-proses yang diperlukan untuk mengambil atau membeli ataupun memperoleh produk-produk, jasa, atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek, atau bisa disebutkan juga dengan pengelolaan kontrak dan kendali proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan pembelian atau kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh anggota atau tim proyek yang diberi hak. Terdapat 4 proses pada manajemen pengadaan proyek. Yang pertama, ada rencana pengadaan. Kedua, melakukan pengadaan. Ketiga, mengurus pengadaan. Dan yang keempat, menutup pengadaan. Untuk proses yang pertama, tentang rencana pengadaan, di mana rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek, menetapkan pendekatan dan mengidentifikasi para penjual yang profesional. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan proyek. Alat bantu untuk perencanaan ini yaitu make or buy analysis, atau digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk, layanan, atau jasa di dalam organisasinya.
Adapun tipe-tipe dari kontrak yaitu fixed price atau lump sum kontrak, di mana memasukkan total harga dari sebuah produk atau layanan. Kedua, ada cost reimbursable kontrak, yaitu memasukkan pembayaran ke penjual untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang ketiga, ada kontrak waktu dan material, di mana pengembangan kontrak fixed price dan cost reimbursable. Yang keempat, ada unit price contract, untuk mewajibkan pembeli untuk membayar penjual sesuai dengan jumlah per unit yang telah ditentukan. Untuk proses yang kedua, mengenai melakukan pengadaan. Melakukan pengadaan adalah proses tanggapan perolehan penjual, memilih seseorang penjual, dan menganugerahkannya sebuah kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal-proposal atau penawaran-penawaran dan akan menerapkan sebelumnya. Sebelum itu, kita harus memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu atau lebih para penjual yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Untuk membuat sebuah kontrak Element of Work atau SOW atau perjanjian biaya kerja pada beberapa format atau template dalam pembuatannya. Ada beberapa, yaitu ada lingkup kerja, lokasi kerja, periode kinerja, jadwal produk yang dihasilkan, standar yang dikerjakan, kinerja perencanaan, dan syarat-syarat kinerja. Pertemuan ke-14 yaitu Project Stakeholder Management. Apa itu Project Stakeholder Management? Project Stakeholder Management adalah proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang ataupun kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhinya oleh sebuah proyek. Stakeholder proyek. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Dalam stakeholder management, berdasarkan PMBOK edition, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di sebuah proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek stakeholder. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam sebuah proyek. Adapun beberapa contoh stakeholder proyek, yang pertama, sponsor, merupakan pihak pemilik. Dalam konteks sebagai kontraktor, sponsor adalah manajemen perusahaan. Yang kedua, ada customer dan user, merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contohnya, jika proyek adalah berupa pembangunan apartemen, maka customer adalah pihak yang membeli apartemen tersebut. Contoh yang ketiga yaitu seller, yang merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Dalam konteks ini, owner, maka seller sebagai pemain kontraktor dan main distributor yang dijadikan langsung. Yang keempat, ada business partner, merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek beroperasi.
Yang kelima, organization group merupakan pihak yang berupa kelompok, organisasi yang terkait dengan suatu proyek. Kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak yang jelek terhadap kinerja proyek seperti 1. Keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperkirakan. 2. Peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi risiko dari suatu proyek. 3. Hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi dalam suatu proyek. Demikianlah video singkat untuk mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi untuk ringkasan pertemuan dari pertemuan 9 hingga 14. Dalam video ini saya minta maaf jika ada kekurangan, kesalahan kata, ataupun yang lainnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.